anak kajian off jemaah. Biasanya kajiannya tidak ada yang hadir. Ya entah di mana hadir. Tapi malam ini ana berbahagia sekali melihat antum semua ada di sini, walaupun harus tetap pakai masker dan berjarak. Kenapa dia nggak pakai masker ya, Pak? Hilang maskernya? Hah? Jamaah iltazimu ya, kalau yang ketinggalan mungkin segera diambil. Karena wallahu a'lam bissawab. Kita itu nggak tahu virusnya ini ada di mana. Tapi ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah, kampus kita kembali hidup setelah hampir setahun mungkin. Tidak ada kajian ba'dal maghrib. Antum datang memakmurkan rumah Allah Azza wa Jal sebagai para penuntut ilmu, maka kita jadi ingat lagi sama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Ngapain mereka duduk di masjid? Ngaji Al-Quranul Karim dan mengkajinya. Di antara mereka, apa yang akan terjadi? Maka sakinah akan turun, kedamaian. Allah akan turunkan perasaan tenang, damai. Makanya kadang-kala pas kajian ada yang tidur tuh jemaah. Itu bukan tanda sedang kedamaian ya di jemaah ya. Dia sedang ditindih setan. Tapi benar-benar loh, akan ada sakinah yang Allah turunkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, rahmat Allah akan meliputin mereka. Antum sekarang nih lagi duduk di sini, rahmat Allah itu bungkus kalian. Wa haffathumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah itu turun ngelilingi kita. Bayangin ya, makhluk yang tercipta dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, itu turun untuk duduk menuntut ilmu bersama kalian. Kira-kira kalau majelis antum didatangin orang terkenal, gimana perasaan antum? Itu ada yang hadir itu. Siapa? Artis fulan. Oh, rame. Artis hadir kajian semua rame. Malaikat hadir kajian, antum biasa-biasa aja. Karena kita kurang beriman dengan keberadaan malaikat. Bukankah salah satu rukun iman beriman dengan malaikat-malaikat Allah? Beriman secara global dan beriman secara detail, secara spesifik. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat itu turun di majelis ilmu, kita percaya dia turun, dia duduk, dia mengelilingi kita. Gimana perasaan antum sekarang? Mungkin di sebelah situ ada malaikat yang sedang hadir. Wallah jemaah, cuma perasaan itu jarang kita hadirkan di hati kita. Oleh karena itu, kenapa kalau lagi kajian, ya sebelum-sebelumnya, pas ustadz duduk di sini, yang itu berdiri ke sana, ada yang berangkat ke belakang, ada yang sibuk dengan handphonenya, macam-macam. Karena kurang menghadirkan keimanan kepada malaikatur rahman yang dia hadir. Dan yang lebih dari itu, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa dzakarahumullahu fi man indah.
Allah tuh menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Siapa nama antum? Wahyu. Antum bangga nggak nama antum disebut sama Pak Jokowi? Wahyu lagi datang kajian Ustaz Syafiq gitu. Mungkin orang, oh Pak Jokowi nyebut anak katanya. Kita bangga. Ada seorang presiden menyebut nama antum. Gimana kalau Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini nyebut-nyebut nama antum? Pakai kadangkala kita pergi meninggalkan majelis ilmu atau nggak konsentrasi, nggak fokus ketika majelis ilmu karena kita kurang menghadirkan nih fadilah menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah Allah jamaah. Maka semoga kita bisa lebih fokus antum belajar di kelas. Antum yang datang ini bonek sebenarnya. Tatkala mungkin 3/4 mahasiswa STDI milih online, antum milih offline. Iya Ustaz, orang tua anak sudah sumpek anak di rumah. Jadi kadang-kadang bukan karena milih dari hati, cuma orang tua udah ngelihat anak tidur habis subuh, kadang-kala pegang handphone, lagi kuliah online, ngorok, ibunya, ya Allah, ini anak gimana mau pinter, kata dia. Nah, antum hadir karena antum atau karena orang tua? Karena niat antum. Orang tua sebenarnya ingin antum di rumah. Enggak juga kan, udah capek juga ngurusin antum kan. Tapi alhamdulillah antum hadir ke sini jamaah untuk duduk di tempat malaikat turun. Bukan hanya di masjid, antum ketika di kelas ya. Bayangin antum datang dari tempat jauh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi antum jalan ke surga. Yang paling jauh dari mana nih sekarang? Papua ada? Nggak ada. Sumatera ujung, Aceh. Nah, antum dari Aceh. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Aceh jemaah? Masya Allah. Siapa nama antum? Ferry. Ferry, kenapa antum balik ke sini? Kan jauh sebenarnya, antum butuh biaya besar gitu ya. Kenapa? Ingin mendalami ilmu syar'i. Kan bisa pakai Zoom sambil antum bersandar ya, minum kopi, ustadznya capek jelasin yang ini. Masya Allah, susah. Ya jemaah, rasanya beda dan pahalanya beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajruki kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala buat dirimu itu sebanding dengan kelelahan yang engkau terima dan biaya yang engkau keluarkan. Maka nggak sama yang dari Malang sama yang dari Aceh. Masa pahalanya sama coba? Malang Ustaz 50,000 nyampe Jember. Iya. Yang Aceh, antum keluar duit berapa dari Aceh ke sini? 3 juta. Masya Allah. Itu kalau ke Malang udah berapa kali ya mau bolak-balik ya. Ya ini belum nyampe dari Aceh ke Jember. Tapi ala kulli hal jemaah, ana ingin antum benar-benar serius. Buktikan keseriusan antum dengan satu hal. La tatakallam illa bil arabiyyah. Jangan antum capek-capek datang sampai sini bahasa Indonesia. Antum ngapain? Ahsan antum pulang di rumah lagi. Karena kemarin ada beberapa mahasiswa ngajak bahasa Arab. Oh, Edat Ustaz, Edat. Udah setengah tahun Edat nggak bisa bahasa Arab.
Jadi nggak ada alasan antum i'dad soalnya kajiannya online. Ada orang belajar bahasa Arab via YouTube, pinter bahasa Arab, nggak ada gurunya. Antum belajar sudah pakai Zoom, pakai YouTube lagi, nggak bisa bahasa Arab. Asal belajar pakai YouTube doang, nggak bayar, antum gratis, tapi bisa bahasa Arab. Maka tolong buktikan keseriusan antum mulai hari ini. Anda tatahaddath bil Arabiyyah. Fa idza nasita hadhihi al kalima fil lughati al arabiyyah la bas bi an tubdilaha bil lughati al indonesiyah. Lakin idza arafta, pesan kita tahu memulai lagi makan gini sekarang gimana makan? Pakai nasi kotakan? Enggak, ngantri. Masya Allah. Antum fit tabur. Kaifa ta'am? Antum harus minta makanan yang bergizi sekarang jemaah. Soalnya ini urusan corona ini. Jadi imunnya harus kalau antum lihat, ya Allah, bilang Ustaz Zakaria nanti kalau kayak gini terus Ustaz kita bisa sakit Ustaz. Antum perlu memang makanan yang bergizi. Nah, disitulah antum ketika makan ngobrol sama kawan. Karena sebagian siswa itu hanya berbahasa Arab ketika di kelas. Bas. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair. Ya, anak jalanan bisa kalau cuma kayak gitu antum. Baik, barakallahu fikum. Nah, maka ana minta kepada antum semua buktikan. Anda masih ingat tatkala Anda belajar di pondok 3 bulan wajib bahasa Arab. Kita lulus SD, pondok 3 bulan wajib nggak bahasa Arab. Allahu Akbar, ini tangan sering dipecut. Waktu kita melihat kawan-kawan ini musuh semuanya aja, ada jasus, oke, ada jasus. Jadi kita akhirnya itu ketakutan. Tapi alhamdulillah jadi pinter bahasa Arab. Coba kalau semuanya sahib semuanya. Aduh, bil Indonesia tenang. Antum jasus, ana jasus, sama-sama jasus. Jadi akhirnya tidak saling mencatat kawannya. Ada yang jasus nggak sekarang hari ini jemaah? Belum diberlakukan. Kapan diberlakukan jemaah? Mulai hari Senin. Insyaallah mudah-mudahan mulai hari Senin. Tapi ala kulli hal nabda fi ad-dars ya syabab. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke bab nomor 301. Ustaz, berarti kita telat Ustaz? Enggak ada kata telat. Ini salah satu nikmat Allah kepada antum di zaman ini. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Antum mungkin belum pernah bermajlis bersama beliau, tapi antum bisa mendengarkan beliau menjelaskan ilmu. Maka tidak ada kata telat. Kita masuk ke bab 301. Gimana Ustaz? Kita kalau ingin membuka bab pertama, ada sekarang di YouTube. Kalau antum niat, antum dapat. Maka usahakan antum mengikuti bab pertama, kedua, ketiga sampai ke 301. Tapi tiap bab sebenarnya membahas sesuatu yang berbeda. Di bab 301 ini Imam Bukhari mengatakan babun man sa'alallaha al-afiyah. Bab tentang orang yang meminta kepada Allah al-afiyah. Apa makna afiyah? Afiyah ini jadi bahasa Indonesia udah coba. Nah, antum kalau ditanya gimana kabarnya? Sehat wal afiyah. Tapi apa sih sebenarnya makna afiyah? Para ulama menyebutkan al-afiyah difa'ullah 'anil 'abdi. Penjagaan Allah untuk hambanya atau pembelaan Allah untuk hambanya dari segala bala dan petaka. Itu namanya afiyah. Antum diselamatkan dari semua bala dan petaka, itu namanya afiyah. Maka bab yang kita bahas ini bab tentang meminta afiyah. Selamat dari penyakit, selamat dari tabrakan,
selamat dari nggak naik ujian, itu afiah. Dan ternyata kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta afiah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam. Seharusnya ada yang baca. Siapa yang pintar baca coba? Karena sekarang mahasiswa idat, nanti anak akan minta yang paling bisa baca bahasa Arab mungkin membacakan di sini. Antum belum punya kitabnya. Kenapa belum? Nggak bisa download. Sekarang jamaah semua bisa di-download. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ingin memiliki sebuah kitab, beliau nggak bisa beli itu kitab. Apa yang beliau lakukan? Ditulis. Nulis jamaah. Antum kalau nggak mau beli kitabnya, nggak mau download kitabnya, pas kajian malam ini, siangnya antum ke perpustakaan, antum catat hadis-hadis main. Oh mungkin Ustadz mau bahas 3 hadis, 5 hadis, antum catat pakai tangan, sehingga antum punya kitab Adabul Mufrad tulisan antum sendiri. Mungkin cuma kita malas. Kadang-kala dengerin kajian, nantilah anak ngantuk sekarang ya, nantilah malam lah, pas Ustadz lagi tidur anak setel lagi. Jangan malas. Antum nggak punya, catat di perpustakaan. Alhamdulillah semua tersedia di sana. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Suwaid ibn Hujair qala sami'tu Salim ibn Amir an Awsat ibn Ismail qala sami'tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hadis ini diriwayatkan dengan mata rantai sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada para perawi hadis yang berhati-hati, yang tidak menyebutkan dalam kitabnya kecuali dari perawi-perawi yang sahih, yang thiqah. Seperti Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Imam Bukhari. Di kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari tidak melazimkan kepada dirinya itu. Kadangkala ada di mata rantai gurunya itu yang dhaif, beliau sebutkan karena perbedaan kitab. Ini kitab mengumpulkan tentang adab. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Adam. Adam berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah berkata telah mengajarkan kepada Suwaid ibn Hujair. Dia berkata aku mendengar Salim ibn Amir. Kita lihat bagaimana detailnya mereka. Ada yang mengatakan telah mengajarkan kepada kami. Ada yang mengatakan kami mendengar langsung. Dari Awsat bin Ismail, Awsat bin Ismail mengatakan sami'tu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum, kapan wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, iya. Kaif la tadri mata tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jaruhu 12 Rabiul Awal tahun gajah. Naam, anta. Naam. La tadri jamaah. Aib jamaah. Antum tuh tiap hari berapa kali mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Antum nggak tahu kapan Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang nih mau bahas hadisnya siapa? Hadisnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu kita nggak tahu kapan beliau meninggal dunia.
Nah, di persiapan bahasa ada pelajaran rukun Islam. Masa nggak ada? Ya antum belajar sendiri kalau nggak ada. Artinya antum cari sendiri tentang rukun Islam ini. Paling tidak tatkala kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu siapa sih Nabi Muhammad SAW ini siapa. Makanya kalau bicara ini Abu Bakar berpidato setelah wafatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kapan itu terjadi? Kalau antum ditanya sama anak antum, kira-kira kapan abah itu? Lama itu sudah. Dulu. Ya dulunya kapan? Kalau orang awam mungkin antum tulabul ilm. Antum seorang penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada waktu duha di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Qala, apa kata Abu Bakar? Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama awwal maqami hadha thumma baka Abu Bakar thumma qala subhanallah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq ya ketika beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempat ini di awal tahun beliau berceramah alaihi salatu wassalam, lalu Abu Bakar menangis. Thumma qala, Abu Bakar ingin menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisidqi fa innahu ma'al bir wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wa huma fin nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian harus jujur. Jujur itu bersama kebaikan. Antum kalau punya kawan jujur, insya Allah dia akan selalu membawa kebaikan. Kalau diri antum jujur, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berdagang, jujur ketika ujian. Ada yang nyontek waktu ujian, aman Ustaz, sekarang online semua. Ada yang nyontek nggak jamaah? Kalau nggak tahu ustadznya ngomong boleh buka buku, ya alhamdulillah, berarti nggak nyontek antum, cuma melihat buku. Tapi sesuai dengan perintah ustadznya, alhamdulillah. Ingat jujur. Dan antum harus jujur sama kedua orang tua antum yang ngirim antum ke sini. Jangan akhirnya antum bersantai ria di sini. Orang tua capek, lelah mencari nafkah untuk bayar sekolah antum, antum bersantai ria. Kalau antum jujur dan sungguh-sungguh, insya Allah kebaikan itu akan bersama antum. Dalam lafaz lain dikatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Walaupun mungkin gara-gara kejujuran antum rugi dagangan. Berapa banyak orang yang gara-gara jujur, harga barang yang dia jual turun. Tapi kejujuran dia mengantarkan kepada berkah di perdagangan dia, di uang yang dihasilkannya. Dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, kemudian akan mengantarkan ke surga Allah Jalla Jalaluh. Dan hindari kebohongan. Kenapa? Kebohongan itu bersama kejahatan. Ketika antum berdusta, maka dusta itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Lalu kejahatan itu akan mengantarkan antum ke neraka. Huma finnar. Wasalullahal mu'afah, dan mintalah kepada Allah al-mu'afah. Apa makna al-mu'afah? Disebutkan makna al-mu'afah ay yu'afiyakallah minan nas
wa yu'afiyahum minka. Engkau diselamatkan dari orang, orang diselamatkan dari dirimu. Engkau tidak mengganggu orang, orang tidak mengganggu dirimu. Artinya kita hidup damai. Minta sama Allah mu'afat. Ini dari kata afiyah sebenarnya. Tadi keselamatan. Tapi kita minta kepada Allah agar kita selamat dari gangguan orang dan orang selamat dari gangguan kita. Karena kayak model jagoan, itu orang nggak selamat dari gangguan dia, tapi dia nggak diganggu sama orang. Nggak, kita nggak mau kayak gitu. Karena Muslim yang sebenarnya itu adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Jadi minta al-mu'afa. Fa innahu lam yu'ta ba'dal yaqini khairun minal mu'afa. Tidak ada karunia Allah yang diberikan kepada hamba setelah dikasih keyakinan, iman nih. Nggak ada karunia Allah yang lebih baik daripada al-mu'afa atau al-afiyah. Antum selamat dari bala ya. Keyakinan ini jamaah modal kita untuk masuk surga. Antum berbahagia di akhirat dengan keyakinan. Dan antum berbahagia di dunia dengan apa? Dengan mu'afa. Dengan selamat dari bala. Makanya kita minta keyakinan dan mu'afat sebenarnya. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la tuqati'u, jangan memutuskan hubungan. Khususnya yang berkaitan dengan silaturrahim. Jangan diputus. Kita kadang-kala sakit hati sama kerabat kita. Mungkin antum melihat ada sepupu antum yang kurang ajar sama bapak antum. Padahal makom bapak antum ini kan paman sama dia. Tapi dia kurang ajar, anak nggak mau kenal lagi sama dia. Nggak seperti itu. Jangan memutuskan hubungan, khususnya silaturahim ini. Antum mintanya mu'afah, mintanya diselamatkan dari orang, orang selamat dari diri dia, tapi memutuskan silaturahim. Gimana antum akan masuk surga Allah Azza wa Jalla? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah qati, nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Maka jangan putuskan. Wala tadabaru, kalian jangan saling memberikan punggung kalian. Tidak bertegur sapa. Umpamanya antum mau keluar dari pintu sini, tahu-tahu ada orang yang tidak antum sukai, pindah antum keluar dari pintu sana. Fulan juga nggak jadi masuk, dia keluar cari pintu yang lainnya. Ini makna tadabur. Dan nggak halal muslim sama muslim lainnya melakukan hal itu. Kadangkala antum sebagai mahasiswa satu kelas, satu kamar, satu tempat makan, satu tempat antrian kamar mandi, terjadi gesekan. Itu hal yang lumrah. Kenapa? Emangnya antum nggak pernah berbuat dosa? Kalau ada kawan antum, saudara antum seiman yang mungkin ngomong, yang omongannya menyakiti hati antum, kadang-kadang antum marah nggak mau kenal lagi sama dia. Emangnya antum nggak pernah berbuat dosa sama Allah SWT? Antum tiap hari berbuat dosa. Dan kita ingin dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Tanya, kalau malam Lailatul Qadar itu doanya apa sih? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf, maafkan hamba ya Allah. Temanmu minta maaf, engkau gak kasih maaf. Gimana engkau minta maaf sama Allah, sedangkan orang minta maaf sama engkau, engkau tidak memaafkan dia? Ingat, jangan saling memberikan punggung. Yang paling baik ya, kalau Ustaz, Anda nggak memberikan punggung, Ustaz, Anda berusaha mendekat tapi dia menjauh, nggak ada urusan antum mengucapkan salam sama dia, Assalamualaikum. Dia mau jawab nggak jawab, antum melaksanakan tugas antum.
Wala tahasadu, jangan saling hasud. Hasud ini banyak terjadi yang satu level biasanya. Sama-sama profesinya, kerjaannya sama. Seorang ustadz nggak mungkin hasud sama satpam. Seorang dokter nggak mungkin hasud sama tukang becak. Ada dokter ini ngelihat, ya Allah, rame banget ini tukang becak ini. Tukang becak nunggu pasien di depan kliniknya dokter. Seharusnya kan dokter senang, alhamdulillah banyak pasien. Tukang becak juga mengatakan, alhamdulillah dok. Nggak ada tukang becak mengatakan, ya Allah, anak hasud sama dokter. Enggak lah. Dia mengatakan, jazakallah khair dok. Anak bisa mangkal di sini, makasih banyak. Biasanya dokter sama dokter, tukang becak sama tukang becak. Padahal penghasilannya dokter sama tukang becak jauh lebih besar dokter. Kalau bicara hasad kan seharusnya kau tuh hasud sama dokter. Kau nganterin orang naik becak mungkin 10.000 sambil berkeringat-keringat ya. Dokter cuma taruh apa? 100.000. Allah, enak banget nanti dok. Tapi nggak terjadi bisa aja. Yang terjadi tukang becak sama tukang becak. Penuntut ilmu hasud sama penuntut ilmu. Maka tolong jaga hati antum. Lalu Nabi SAW mengatakan, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Nggak enak hidup dengan benci. Kalau antum satu kelas ada yang antum benci di kelas itu, bagaimana kelas yang luas ini jamaah ketika fulan hadir jadi sempit sekali karena hati antum benci sama dia. Nabi mengatakan wala tabaghadu, jangan saling benci. Jadi ketika ada perasaan benci, antum doakan dia, ya Allah, mudah-mudahan fulan ini jadi orang bermanfaat ya Allah. Mungkin antum melihat fulan ini kok paling menonjol di kelas ya, sering tanya sama ustadz, sering ini itu. Antum akhirnya nggak suka sama fulan ini. Perasaan benci muncul. Setelah muncul perasaan itu, suudzon lagi muncul. Oh, fulan ini kayaknya kepingin disanjung, ria aja, tanyanya pura-pura, padahal dia tahu sebenarnya sekedar ingin ya nilainya lebih bagus lah dari yang lainnya. Apa manfaat buat antum tatkala perasaan itu ada di diri antum? Kelas itu jadi sempit. Antum sampai berkeringat kalau fulan angkat tangan, aduh, keringetan antum. Apa urusannya? Ada kebencian. Maka hindarkan jamaah. Ada hasud bukan karena kebencian, tapi yang karena kebencian itu disebut hiqd, dengki. Itu dikarenakan kebencian. Antum kadang-kadang nggak benci sama tetangga antum, sama sekali baik sama tetangga. Tapi tahu-tahu tetangga bawa mobil baru, antum sakit perut 3 hari. Apa masalahnya? Apakah antum benci sama tetangga? Enggak benci. Ustaz, anak baik sama tetangga. Nggak tahu Ustaz, yang lihat mobilnya datang itu langsung murus Ustaz 3 hari Ustaz. Itu gara-gara hasad kadang-kadang. Penyakit, bukan karena kebencian. Tapi kalau yang karena kebencian disebut hiqd, dengki. Itu berdasarkan kebencian. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalian itu saudara. Habibati fillah, berkaitan dengan meminta afiat, memohon afiat. Tadi udah paham makna afiat. Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, ini riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dalam riwayat Tirmidzi, lafadznya salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Apa artinya al-afwa? Maaf. Afiat kita tahu tadi. Kenapa yang diminta al-afwa wal afiyah?
Untuk selamat di akhirat itu perlu maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada yang masuk surga itu dengan amalannya. Nggak ada. Di sini kita perlu minta maaf sama Allah. Iya, kita sholat, tapi sholat kita nggak sempurna, banyak kekurangan. Kita puasa, sama puasa kita juga nggak sempurna. Kita menuntut ilmu kan memudahkan jalan ke surga, tapi banyak keteledoran kita, kekurangan kita dalam menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bayangkan habis sholat baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis sholat. Mungkin kita berpikir kan, seharusnya orang istighfar ini habis berbuat dosa. Habis berbuat dosa, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini habis sholat, astaghfirullah. Karena memang tadi, untuk selamat di akhirat itu tidak ada jalan kecuali Allah memaafkan kita. Agar antum tidak sok, tidak ujub dengan amalan antum. Tanpa maaf dari Allah Azza wa Jalla, walaupun amalan antum banyak, sedekah antum jangan ditanya, umrah dan haji antum berulang kali, tapi tanpa maaf Allah nggak masuk surga. Maka Nabi mengatakan salullah al-afwa, maaf, wal afiyah. Afwa ini untuk akhirat, afiat ini untuk di dunia. Ahibati fillah. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Jurairi an Abil Ward an Al-Lajlaj an Mu'ad qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yaqulu Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ini hadis secara sanadnya dhaif. Kita tadi sampaikan Imam Bukhari tidak melazimkan hadis yang beliau sebutkan dalam sahih, dalam Adabul Mufrad ini sahih, enggak. Tapi yang berkaitan dengan adab beliau sebutkan. Ini berkaitan dengan Lajlaj, hadis dari Lajlaj dari Mu'ad bin Jabal, bahwa Nabi SAW melewatin seorang laki-laki yang dia sedang berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Kita belum azan. Khalas? Ya Allah, azan awal syabab.
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة مقام محمود Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kembali kepada riwayat yang disebutkan Imam Bukhari bahwa ada orang yang berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Tamam, apa artinya tamam? Sempurna. Aku minta kepadamu kesempurnaan nikmat. Qala hal tadri ma tamamun ni'mah? Lalu dalam riwayat ini disebutkan, apakah engkau tahu apa artinya tamamun ni'mah? Qal, kata Nabi SAW, tamamun ni'mah dukhulul jannah wal fawz minan nar. Kesempurnaan nikmat itu adalah tatkala masuk surga dan selamat dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses, itu orang yang dapat nikmat yang sempurna. Thumma marra ala rajulin yaqul, kemudian beliau lewat ke orang lagi yang juga berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka sabra. Ya Allah, aku minta kepadamu kesabaran. Minta kesabaran. Qala qad sa'alta rabbakal bala. Engkau berarti minta bala kalau minta kesabaran. Fasalhul afiyah. Mintalah afiyah. Jangan minta kesabaran. Namun kalau, jadi sebelum datang musibah, antum jangan minta kesabaran. Ketika musibah itu datang, baru minta kesabaran. Jadi tatkala ada musibah yang datang, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim, doa orang-orang beriman, Allahumma afriq, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, tumpahkan buat kami itu kesabaran. Tapi sebelum datang musibah, ya kita nggak minta kesabaran. Tapi gimana Ustaz kalau kita kena musibah terus? Ya sudah, minta al-afiyah dan minta kesabaran sama Allah SWT. Kemudian beliau lewat, ada orang yang berdoa, ya dzal jalali wal ikram. Dia memanggil Allah dengan ya dzal jalal wal ikram, wahai yang maha agung dan maha mulia. Lalu dikatakan, Nabi berkata, sal, engkau mintalah. Kalau sudah engkau memanggil dengan nama Allah, maka mintalah kepada Allah. Bukankah Allah yang mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu yang memiliki nama-nama yang indah, berdoa dengan nama-nama tersebut. Namun hadis ini dhaif. Tapi secara makna kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama tadi dan hadis yang akan kita baca, Nabi itu nyuruh kita minta afiat. Bahkan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah meninggalkan di pagi dan sore hari untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Tiap hari, pagi baca, sore baca. Maka jangan tinggalkan baca doa ini. Kalau Nabi aja tidak meninggalkan, apalagi kita. Nabi itu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu meminta kepada Allah maaf dan afiat. Pokoknya afiat ini sudah, subhanallah. Ini di hadis yang terakhir yang kita baca di bab ini, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Farwah qala haddatsana Ubaidah an Yazid bin Abi Ziyad an Abdullah bin Al-Harith an Al-Abbas. Ini hadis riwayat paman Nabi, Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas ini Masya Allah, ketika dia ditanya, ya Abbas,
anta akbar am Rasulullah? Wahai Abbas, engkau lebih besar apa Rasulullah? Apa kata Abbas? Huwa akbar minni walakinni wulidtu qablahu. Dia lebih besar dari aku, tapi aku dilahirkan sebelum dia. Ini adabnya Abbas dengan keponakannya, dengan Rasulullah SAW. Orang ini mau tanya, umurmu itu lebih tua apa Nabi SAW? Karena umurnya Nabi sama Hamzah sama kira-kira. Pamannya juga Hamzah. Maka ditanya, engkau lebih tua, tapi apa kata Abbas? Huwa akbar minni. Nabi itu lebih besar dari aku, tapi aku dilahirkan sebelum dia. Ini adab dan etika. Di sini Abbas minta doa sama Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah bihi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku minta kepada Allah dengan doa itu. Ini minta amalan. Kalau antum dengar ada orang datang ke kiai, ke ustadz minta amalan, ya nggak apa-apa kita minta amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa sih amalannya? Kita lihat Rasulullah SAW itu benar-benar menghormati pamannya, mencintai pamannya. Bahkan beliau mendudukkan pamannya seperti ayahnya. Tatkala perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan jangan dibunuh Abbas. Ketika perang itu Abbas masuk di pasukan orang-orang musyrikin, tapi udah muslim Abbas ini, cuma menyembunyikan keislamannya. Maka Nabi berpesan jangan dibunuh Abbas. Salah satu sahabat, kalau nggak salah Abu Hudzaifah, dia mengatakan, masa bapaknya yang lain, pamannya yang lain dibunuh, Abbas nggak dibunuh? Ketika itu Nabi memanggil Umar, ya Aba Hafs, ayudrabu wajhu ammi Rasulillah SAW. Wahai Abu Hafs, kata Umar, itu pertama kali Nabi memberikan kunyah kepadaku. Abu Hafs, apakah wajah paman Nabi dipukul? Itu katanya Abu Hudzaifah, sejak kejadian itu aku takut salah dengan apa yang dia ucapkan pada waktu itu. Maka dia terus beramal kebajikan. Artinya kembali kepada kedudukan Abbas ini begitu tingginya, sehingga bagaimana sekarang Rasulullah SAW memberikan amalan kepada pamannya, tentunya amalan yang paling mulia, dikasih doa yang paling hebat, yang paling pendek, tapi isinya paling banyak. Maka Nabi mengatakan kepada pamannya, faqala ya Abbas salillah al-afiyah. Wahai Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah. Mintalah al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Minta sama Allah. Thumma makathu qalilan. Setelah itu kata Abbas, aku berdiam beberapa saat. Dalam riwayat lain beberapa hari. Lalu jumpa lagi sama Nabi SAW. Thumma ji'tu, aku datang lagi jumpai Nabi SAW. Fakultu, kata Abbas, aku berkata lagi kepada beliau, alimni syai'an as'alullah bihi ya Rasulullah. Ajarkan kepada aku doa yang aku memohon kepada Allah dengan doa itu. Faqal, lalu Nabi mengatakan lagi, ya Abbas, ya amma Rasulillah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Maka antum jangan tinggalkan doa ini sambil duduk-duduk. Artinya doa yang pagi dan petang itu, ya kita seharusnya membaca pagi dan petang. Tapi bukan berarti antum nggak boleh baca di lain waktu. Boleh nggak Ustaz? Ana ketika sujud ana baca minta al-afiyah. Minta seperti yang anda baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh, nggak apa-apa. Antara azan dan qomat baca. Antum mau sambil tiduran, kadang-kala kita ini kan tahu doa sebelum tidur. Udah kita baca tuh doa sebelum tidur Ustaz, tapi nggak ngantuk-ngantuk. Baca doa yang lainnya.
Walhamdulillah jemaah, sekali lagi alhamdulillah. Anda merasakan betapa nikmatnya handphone ini kalau antum memanfaatkannya. Kadangkala kan kalau kita suruh baca buku dalam kondisi gelap, sulit kan. Dengan handphone ini semuanya mati di kamar, antum masih bisa buka, masih bisa baca doa, baca Quran, baca apa, Masya Allah. Maka manfaatkan yang ada di tangan antum. Ketika belajar, bayangin ya, antum coba nanti internet, tulis kalimat makhtut mufrad. Makhtut itu tulisan tangan. Para buku yang ditulis sama tangan, tidak semua. Imam Syafi'i ketika ada bapaknya, sekarang itu ada kertas minta. Ketika beliau mau berangkat, gadaikan rumahnya demi anaknya menuntut ilmu. Tapi Imam Syafi'i tidak mensia-siakan usaha ibunya. Maka antum jangan sia-siakan usaha orang tua antum. Antum datang ke sini benar-benar menuntut ilmu, belajar, dan tadi Anda sampaikan, buktikan keseriusan antum menuntut ilmu dengan tidak berbahasa Indonesia. Mafi lugha Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Arab jemaah. Barakallahu fikum. Mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi antum bicara bahasa Arab nih, ya Allah, nggak ada alasan nggak bisa bahasa Arab antum. Antum bisa dengerin percakapan bahasa Arab di YouTube. Antum bisa dengerin kajian syekh-syekh besar dari YouTube, dari mana bisa dengerin. Antum. Terus antum nggak bisa bahasa Arab, memalukan. Ada pertanyaan sebelum kita qomat? Alhamdulillah. Fadlan syabab. Ini khusus, bayangkan kampus sebesar ini khusus buat antum. Biasanya antum berdesak-desakan ya, kajian ini antum Masya Allah santai, mau selonjoran, mau apa, nggak ada yang ganggu antum sekarang. Terus antum nggak mau tanya. Nah, fadlan. Kita jelaskan ulang lagi mengenai afiyah. Nah, al-afiyah. Apa sih makna afiyah? Afiyah itu artinya diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla dari segala bala, dari segala petaka, baik di tubuh antum, di keluarga antum, di hati antum. Itu afiyah. Jadi tatkala dikatakan sehat wal afiat, sehat tubuhnya, afiat kondisinya. Jadi selamat dari segala petaka, motornya nggak hilang ya. Kadang-kala gimana? Tapi motor anak hilang. Iya, badannya sehat, motornya hilang. Berarti kan dia nggak sehat walafiat. Tapi sehat walafiat itu dikatakan ketika tubuhnya sehat, kondisinya selamat dari bala dan musibah. Itu yang disebut afiyah. Barakallahu fikum. Baik. Kita salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.